Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Ramadhan Fabian akan membuat video tentang penjelasan uji kompetensi pengetahuan akhir semester 2 untuk memenuhi tugas dari Pak Samsul. Tapi sebelumnya, apa sih uji kompetensi pengetahuan akhir semester 2 itu? Nah, jadi uji kompetensi pengetahuan akhir semester 2 itu sebelumnya adalah kumpulan-kumpulan soal dari materi-materi yang teman-teman saya sudah jelaskan, dari mulai zaman penjajahan bangsa Eropa sampai zaman penjajahan bangsa Jepang. Nah, kurang lebih itu tuh jadi kira-kira di sini saya akan mengingatkan kembali dari materi-materi yang sebelumnya. Daripada berlama-lama, yuk kita bahas soalnya. Siapa tahu dari soal yang saya baca ini mungkin saja kita bisa mengulang apa yang telah teman-teman saya bahas di video-video sebelumnya. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil merebut kota Malaka di bawah pimpinan Albuquerque. Nama panjangnya itu adalah Afonso de Albuquerque. Tokoh pejuang dari Ternate dalam melawan kolonial Belanda itu adalah Sultan Baabullah. Berikut tujuan strategi benteng Stelsel. Kecuali melindungi penduduk setempat, karena benteng Stelsel itu punya Belanda, dan dia itu dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak lawan, itu ya lawannya dia itu ya pribumi pada waktu itu, atau ya Nusantara itu sendiri. Perang Padri berubah menjadi perang kolonial setelah rakyat menyadari bahwa Belanda itu ingin menguasai seluruh Sumatera. Dalam menindas perlawanan bangsa Indonesia, Belanda menggunakan siasat adu domba. Untuk menyelesaikan perang Padri, Belanda mengirim pasukan dari Jawa di bawah pimpinan Sentot Alibasa Prawirodirjo. Perang Bali yang berkobar pada tahun 1846 sampai 1849 disebabkan karena Belanda menolak untuk menghargai hak tawan karang. Hak tawan karang ini adalah hak di mana saat ada kapal karam lalu masih ada hartanya masuk ke wilayah Bali, nah dia tuh kurang lebih bisa diambil haknya oleh penduduk-penduduk dari kerajaan Bali. Tapi ya Belanda ini kan gak menghargai ya, apalagi dia itu menjajah Bali pada waktu itu, jadi ya dia itu menolak untuk menghargai haknya. Lalu sistem tanam paksa nila dan teh mulai dihapuskan pada tahun 1870. Sebenarnya ada dua sumber yang menyebutkan bahwa sistem paksa nila dan teh mulai dihapuskan pada tahun 1865. Tapi sumber yang lebih kuat itu menyebutkan bahwa resminya itu dihapus pada tahun 1870. Jadi yang resmi itu 1870. Salah satu contoh perlawanan rakyat Indonesia yang mampu menguras pikiran, tenaga, serta biaya pemerintah kolonial Belanda sehingga anggaran pemerintah mengalami defisit atau turun, bahkan kosong, adalah perlawanan Diponegoro di Jawa Tengah. Walaupun Pangeran Diponegoro kalah, tapi kita itu bisa melihat bahwa perjuangan beliau itu membuahkan hasil. Walaupun dia kalah, tapi ya dia itu tetap merugikan pasukan Belanda pada waktu itu. Salah satu tokoh perlawanan Aceh yang pernah bekerja sama dengan pemerintah Belanda adalah Teuku Umar. Dengan kekalahan dalam perang Jagaraga, maka semua kerajaan di Bali sudah berada di bawah kekuasaan Belanda, yang pastinya pada saat itu juga pada tahun 1849. Sebab umum terjadinya perlawanan kerajaan Banjar itu adalah campur tangan Belanda dalam konflik internal pergantian raja kerajaan Banjar. Lalu, sebab khusus terjadinya perlawanan kerajaan Banjar itu adalah Belanda menunjuk Pangeran Tamjidillah sebagai sultan yang tidak dikehendaki rakyat. Lalu, pasukan Pangeran Hidayat yang berada di bawah pimpinan Tumenggung Surapati berhasil membakar dan menenggelamkan kapal milik Belanda yang bernama Ondras. Sebenarnya bacanya sih kurang lebih Ondras atau Ondrust. Tapi di sini juga ada hal unik kalau nama kapal atau perahu yang menenggelamkan kapal pasukan Belanda yang di pimpinan dari Tumenggung Surapati itu namanya adalah Nassau. Tujuan pemerintah kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah mengatasi kesulitan keuangan kerajaan Belanda. Berikut ini adalah bentuk penyimpangan sistem tanam paksa. Ada penyediaan tanah secara paksa, pemakaian tanah kurang dari 52 hari, pemakaian tanah melebihi 1/5 bagian, penyimpangan pemberian uang premi oleh pegawai pemerintah Belanda. Nah, kecualinya itu adalah upah petani dimanipulasi para kepala desa. Lalu, motivasi kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur dapat diungkapkan melalui slogan
Gold, Gospel, dan Glory. Nah, Gold, Gospel, Glory ini biasanya juga disebut sebagai 3G. Di bidang politik, sistem imperialisme yang diterapkan oleh bangsa Eropa di Indonesia telah menimbulkan akibat runtuhnya sistem kerajaan. Karena ya kurang lebih, ya sistem imperialisme itu kan juga sangat merugikan ya, bagi terhadap warga setempat. Lalu, beberapa faktor pendorong keberanian bangsa Eropa melakukan pelayanan ke dunia di bawah timur. Maksud aku ke dunia timur, maaf ralat. Kecuali yang pertama itu diciptakannya kompas sebagai penunjuk arah. Kompas ini sangat akurat loh waktu itu. Bayangkan saja kalau bangsa Eropa itu rata-rata adalah orang-orang yang menemukan benua atau ya membuat peta dunia pada waktu itu. Karena saking maju dan berkembangnya ilmu astronomi. Dan juga ya dibantu dengan kompas. Nah, jadi kecuali itu adalah adanya teori dari Paus bahwa bumi itu datar. Gak ada hubungannya sih. Berikut ini adalah kebijakan pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, kecuali penghapusan penyerahan wajib dan kerja paksa. Lalu, golongan di negeri Belanda yang menuntut agar sistem tanam paksa dihapuskan karena menindas rakyat Hindia Belanda adalah golongan liberal. Golongan liberal ini rata-rata ya mereka itu pasti mikirin hak asasi manusia juga atau hak-hak orang lain. Ya pasti mereka juga membuka mata mereka kalau pribumi itu punya hak dan gak cuman bangsawan atau ya rakyat-rakyat Belanda aja. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, raja-raja di Bali mempunyai hak untuk merampas muatan kapal yang karam di daerahnya yang dinamakan hak tawan karang, seperti yang sudah tadi sebutkan. Ditetapkannya kebijakan sistem tanam paksa sebagai gagasan dari Johannes van den Bosch dan secara umum diterapkan di Pulau Jawa di latar belakangi oleh hal berikut ini, kecuali beban utang yang ditinggalkan VOC. Perubahan sistem perekonomian di negeri induk terjadi pada tahun 1850 yang ditandai dengan liberalisasi ekonomi. Perubahan ini dipengaruhi oleh meluasnya liberalisme yang didorong oleh revolusi industri dan revolusi Prancis. Lalu, dalam rangka mempertahankan Pulau Jawa dari tangan Inggris, Herman William Daendels memberlakukan membangun Jalan Anyer Panarukan, yang dimana Jalan Anyer Panarukan ini kurang lebih untuk sebagai akses militer agar dia bisa melindungi Pulau Jawa dari tangan Inggris. Dan apa sih dampak positifnya pelaksanaan politik etis yang mendorong lahirnya pergerakan nasional ada di bidang edukasi, yang dimana yang mendapat hak edukasi itu bukan cuma bangsa dari Belanda itu sendiri, tapi juga bangsa pribumi atau bangsa bawah ya biasanya juga dapat. Berikut kebijakan Daendels dalam usaha mempertahankan Pulau Jawa kecuali dari serangan Inggris, yaitu mendirikan pabrik senjata di Jakarta dan di Bandung. Pada saat Johnson memerintah kedua dudukan Inggris di Nusantara semakin kuat untuk menguasai Pulau Jawa, ternyata Johnson tidak mampu menghadapi serangan Inggris dan akhirnya Belanda menyerah kepada Inggris di kapitulasi total. Jadi kekuasaannya itu ya jatuh ke tangan Inggris pada akhirnya. Kebijakan politik pemerintah Raffles berdasarkan asas-asas yang menekankan kebebasan dan persamaan manusia yang didasari oleh ideologi liberal atau kebebasan. Lalu sesuai dengan kebijakan politik, Raffles ingin menerapkan kebijakan ekonomi seperti kebijakan Inggris di India. Lalu ada sistem sewa tanah yang dicetuskan. Raffles mengalami kegagalan disebabkan kepemilikan tanah yang masih bersifat tradisional, yaitu berdasarkan hak ulayat. Penjajahan Inggris di Indonesia berakhir kekuasaan Kaisar Napoleon Bonaparte di Prancis yang jatuh pada tahun 1815. Saat pemerintah Raja Louis Napoleon di negeri Belanda berakhir, negeri Belanda tidak lagi dikuasai oleh bangsa Prancis. Oleh karena itu, Belanda dan Inggris kemudian kembali mengadakan perjanjian London. Serah terima kekuasaan antara Inggris dan Belanda dilakukan pada tahun 1816, setahun setelah Kaisar Napoleon Bonaparte itu jatuh. Lalu berikut beberapa faktor yang mendorong pemodal swasta Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali selesainya pemberontakan rakyat Belgia. Bermunculannya perkebunan swasta asing di Indonesia didorong oleh dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula.
Politik pintu terbuka tersebut didorong oleh paham liberal sehingga masa antara tahun 1870 sampai tahun 1800 disebut zaman liberalisme. Pedagang kepala VOC disebut dengan istilah Opperkooplijden. Perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairoun. Portugis berhasil diusir dari muka bumi Maluku pada tahun 1575 oleh Sultan Baabullah tadi. Setelah diusir dari Maluku tahun 1575, Portugis menyingkir ke daerah timur. Lalu, tentara Denmark berhasil mengusir Portugis dari Sunda ke Lapa di bawah pimpinan Fathahillah. Kebiasaan hidup lama masih tetap dipertahankan seperti minum minuman keras, berjudi, dan menyabung ayam yang dilarang dalam ajaran Islam dilakukan oleh kaum adat. Kedudukan kaum Padri yang paling kuat adalah di daerah Bonjol. Tuanku Pasaman mengerahkan 25.000 orang pasukan Padri dilengkapi dengan senjata-senjata tradisional, bendera-bendera pasukan, dan payung-payung besar sebagai tanda pengenal pasukan di daerah Bonjol. Setelah Tuanku Imam Bonjol perlawanan rakyat Sumatera Barat tetap dilakukan di bawah pimpinan Tuanku Tambusi. Kesamaan penyebab berakhirnya perang Diponegoro dengan perang Padri adalah diajak berunding kemudian ditangkap oleh Belanda. Jadi ya kurang lebih itu mereka ya sama-sama jatuh dalam perangkap. Belanda diberi keleluasaan untuk mengadakan perluasan di seluruh Sumatera, termasuk ke daerah Kesultanan Aceh yang selama ini tidak boleh diganggu kedaulatannya. Hal tersebut adalah isi Traktat Sumatera. Lalu, perwira tinggi Belanda yang tewas tertembak di halaman Masjid Raya Aceh adalah J.H.R. Kohler. Pada tahun 1880, Teuku Umar Cutnyadien dan pasukannya telah berhasil menguasai Melabuh. Kurang lebih ada 50 soal yang membahas kembali penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman saya di video sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.